Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan melakukan presensi. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Baik, hadir semuanya ya. Sebelum kita masuk belajar hari ini, apakah kalian masih ingat materi kemarin kita membahas tentang apa? Saya guru salat berjamaah. Baik, bisa dijelaskan Bapak? Salat yang dilakukan secara bersama-sama dengan minimal 2 orang, satu sebagai imam, yang lainnya sebagai makmum. Hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Baik, terima kasih Mbak Fatima. Selanjutnya, Ibu mau nanya, apakah kalian pernah melakukan perjalanan jauh? Pernah. Terus bagaimana sholatnya? Jamaah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sholat jamaah. Sebelumnya, Ibu akan membacakan 7 dalil terlebih dahulu. Yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat jamaah dan peserta didik dapat melaksanakan tata cara sholat jamaah. Pengertian dari sholat jamaah adalah menggabungkan 2 sholat wajib secara bersamaan dalam satu waktu tertentu dengan tujuan memudahkan umat Islam dalam menjalankan ibadah saat sedang dalam kondisi tertentu. Dasar hukum sholat jamaah berdasarkan dalil hadis yang mendapat ulama yang membolehkan melakukan jamaah dalam kondisi tertentu untuk memudahkan pelaksanaan sholat bagi umat Islam. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan. Saat bepergian atau safar, sholat jamaah dilakukan untuk mengurangi beban, memudahkan jamaah yang sedang dalam perjalanan jauh. Darurat dan kebutuhan mendesak memungkinkan pelaksanaan jamaah karena kondisi yang memaksa, seperti kecelakaan, bencana, hujan, atau situasi kritis lainnya. Selanjutnya ada waktu tertentu dalam perjalanan seperti waktu wudu dan asar dapat digabungkan sesuai ketentuan syariat untuk kenyamanan jamaah. Syarat dan ketentuan, tempat dan kondisi harus memenuhi syarat, seperti tempat yang suci dan tidak mengandung najis, serta kondisi fisik yang memungkinkan untuk sholat jamaah. Keadaan darurat dan perjalanan harus diakui secara syar'i dan tidak menyalahi hukum syariat lainnya. Tidak membatalkan syariat lainnya, sehingga pelaksanaan jamaah harus dilakukan sesuai tata cara yang benar tanpa mengulangi kewajiban ibadah lain. Ini ada tata cara pelaksanaan. Tata cara pelaksanaan sholat jamaah mengikuti langkah-langkah yang standar sholat, hanya berbeda dalam penggabungan waktu dan niat. Niat dan niat harus diucapkan dan diyakini seperti niat untuk menggabungkan sholat zuhur dan asar karena safar atau darurat. Posisi dan gerakan selama sholat mengikuti syariat termasuk posisi berdiri, ruku, sujud, dan salam, baik dalam jamak tadi maupun jamak tahlil. Di sini ada 2 macam-macam jamak. Yang pertama ada jamak tahlil, yaitu menggabungkan 2 sholat fardu dan melakukannya pada waktu sholat yang di awal, seperti menggabungkan sholat zuhur dan asar. Jadi dilaksanakannya di waktu zuhur. Selanjutnya ada jamak tahlil, menggabungkan 2 sholat fardu dan melaksanakannya pada waktu yang kedua. Contohnya melaksanakan sholat zuhur di waktu asar. Selanjutnya ada keutamaan dan hikmah, yaitu kemudahan dan keyakinan dalam menjalankan ibadah saat musafir atau dalam kondisi mendesak sehingga tidak menyulitkan jemaah. Menjaga kehadiran sholat dalam perjalanan, memastikan kesyukuran dan ketertiban ibadah yang tetap terjaga walaupun dalam kondisi sulit. Sudah Ibu jelaskan, di sini Ibu akan menunjuk 1
maju ke depan. Ini Bapak Tima akan mempraktekkan sholat jamaah tadi dulu dan asar. Ingat sholat jamaah zuhur dan asar. Usolli fardhu zuhur arba'at atin majmu'an fil asar jamak ta'zim lillahi ta'ala. Allah Langsung duduk. Selanjutnya yaitu membaca niat sholat asar. Usolli fardhu asar arba'a raka'atin majmu'in fil duhri jamak ta'zim lillahi ta'ala. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Fatima. Bisa beri tepuk tangan Mbak Fatima. Karena hari ini Ibu menggunakan metode physical assessment, jadi Ibu memberikan pernyataan setuju, tidak setuju, dan netral. Silakan nanti dijawab dan diberi alasannya. Ibu berikan pernyataannya. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, apakah sudah? Baik, soal nomor 1. Sholat jamaah yang boleh dilakukan saat safar. Setuju, tidak setuju, atau netral? Tidak setuju. Alasannya? Karena selain safar, sholat jamaah juga dibolehkan seperti saat hujan atau sedang sakit. Jawaban tidak setuju karena sholat safar. Karena sholat jamaah juga dibolehkan dalam keadaan hujan, sakit, atau dalam kondisi tertentu. Bisa ditempel di depan. Selanjutnya soal nomor 2. Sholat jamaah tidak bisa dilakukan karena sejak awal waktu sholat jamaah. Jawabannya setuju. Kenapa memilih setuju? Untuk jamak takdim harus dilakukan di awal sholat pertama. Benar, jamaah tidak bisa dilakukan tanpa niat sejak awal waktu sholat pertama, karena niat penting dalam ibadah untuk jamak tadi harus dilakukan di awal sholat pertama. Bisa ditambahkan? Selanjutnya soal nomor 3. Pelajar atau pekerja yang sangat sibuk boleh menjamak sholat karena keterbatasan waktu. Jawabannya? Jawabannya netral. Karena bisa dibolehkan jika memang benar tidak kemungkinan. Pelajar atau pekerja yang sangat sibuk boleh menjamak sholat karena keterbatasan waktu. Bisa dibolehkan jika memang benar-benar tidak memungkinkan. Bisa ditempel. Selanjutnya soal terakhir. Soal terakhir itu menjamak sholat saat hujan lebat diperbolehkan dalam Islam. Jawabannya setuju
Setuju. Karena saat hujan diperbolehkan agar tidak menitipkan jamaah. Benar. Dalam adat Syafi'i dan Hambali, menjamak sholat maghrib dan isya saat hujan diperbolehkan agar tidak menyulitkan jamaah. Baik, bisa ditanda depan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Silakan. kesimpulannya yaitu sholat jamaah adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu sebagai bentuk kenyamanan dari Allah. Dibolehkan dalam kondisi seperti safar, sakit, hujan, atau darurat. Tujuannya untuk memudahkan umat dalam beribadah, namun tidak boleh dilakukan tanpa alasan syar'i dan tidak dijadikan kebiasaan. Umat Islam perlu memahami aturan dan tujuannya agar tidak menyalahgunakan kemudahan ini. Baik, benar. Sholat jamak adalah salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah dengan memenuhi syarat dan cara-cara yang telah ditentukan. Baik, anak-anak sebagai latihan di rumah membuat video praktek sholat jamak dan dikumpulkan di Google Drive minggu depan. Baik, Ibu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum